Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan 20 perintah dasar untuk sistem operasi Linux versi Ubuntu. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewi Nurul Hamidah dengan NIM 43120010004 dari kelas MJ1A reguler. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Ubuntu-nya. Kita masukkan password, klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah berhasil masuk ya. Langsung saja untuk menjalankan perintah dasar pada Linux, kita perlu ke terminal. Nah, untuk ke terminal itu kita bisa menggunakan bagian daftar aplikasi ini, atau juga kita bisa menggunakan kontrol ALTT. Oke, kita sudah masuk di terminal dari sistem operasi Linux. Nah, perintah dasar yang pertama yaitu yang akan saya jalankan adalah uname. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu uname. Uname ini merupakan singkatan dari Unix name. Nah, perintah dasar atau pada sistem operasi yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya kayak nama mesin dari sistem yang kita gunakan. Nah, kita klik enter, maka akan tampil bahwa sistem operasi yang kita gunakan adalah sistem operasi Linux. Perintah yang kedua yaitu pwd. Perintah dasar pwd ini berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang sedang kita gunakan. Nah, untuk melihat path yang sedang kita gunakan saat ini, kita klik pwd, kita ketik pwd, kemudian klik enter, maka akan tampil bahwa kita sedang aktif pada direktori home. Yang selanjutnya, perintah yang ketiga yaitu hostname. Kita ketikkan hostname. Nah, apa sih fungsi hostname ini? Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat digunakan ketika kita ingin mengetahui nama host dari yang kita gunakan saat ini. Oke, kita klik enter. Nah, nama hostnya adalah Dewi. Perintah dasar yang keempat adalah ls. Nah, ls ini merupakan perintah dasar Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi dari direktori. Secara asalnya, perintah ini akan menampilkan isi dari direktori yang sedang kita gunakan saat ini. Misalnya kita berada di direktori home sekarang, maka kita klik ls. Nah, kita klik ls, maka akan tampil file atau yang ada di direktori home, baik itu dalam bentuk file ataupun subdirektori. Kemudian kita klik, misalnya kita klik ls min a, ini berfungsi untuk menampilkan file ataupun subdirektori yang tersembunyi, baik yang tersembunyi maupun yang memang sudah ditampilkan ya. Kita klik ls min a. Nah,
Dari mana kita tahu mana file yang atau subdirektori yang tersembunyi? Yaitu dari namanya diawali dengan tanda titik. Nah, subdirektori atau file yang namanya diawali dengan tanda titik ini merupakan file atau direktori yang tersembunyi. Kemudian ada juga ls-r besar. Nah, kita klik enter. Ini fungsinya untuk membuat daftar semua file yang ada pada subdirektori ya. Oke, kita klik enter. Nah, ini merupakan daftar semua file yang ada pada subdirektori. Selanjutnya, untuk perintah dasar yang ke-5, yaitu ada cat. Nah, untuk perintah cat ini memiliki banyak fungsi ya. Di antaranya adalah membuat file, melihat isi file, dan menggabungkan beberapa teks file menjadi satu file. Langsung saja kita coba untuk membuat file. Kita klik cat, kemudian tanda besar dari, kemudian kita klik nama file yang akan kita buat, misalnya Linux 2020. Kita klik enter. Nah, kita isikan apa sih file isi dari file Linux 2020 ini. Kita isi sesuai keinginan kita, misalnya UAS praktikum sistem komputer. Kita klik enter. Kemudian untuk menyimpannya kita klik Ctrl D. Nah, ini sudah tersimpan ya. Untuk membuktikannya kita klik ls. Kemudian akan tampil file bernama Linux 2020. Nah, untuk melihat apakah isi Linux dari Linux 2020 ini sama dengan yang tadi kita inputkan isinya, kita dapat ketik ls cat Linux 2020. Huruf besar dan kecilnya harus diperhatikan ya, karena dia sangat sensitif terhadap kapital atau tidaknya huruf. Kemudian kita klik enter untuk melihat isi dari file Linux 2020. Nah, sudah sesuai ya. Jadi kita telah berhasil membuat file dengan perintah cat dan melihat file dengan perintah cat juga. Sebenarnya ada cara lain untuk membuat file daripada menggunakan perintah cat ini. Kita dapat menggunakan perintah nano. Misalnya nano, kemudian nama filenya, misalkan saya buat Ubuntu 2020. Kita klik enter. Nah, kita akan dibawa ke halaman di mana kita dapat menyimpan atau mengisi file atas nama Ubuntu 2020 tadi. Misalnya kita ketikkan Dewi, nama saya sendiri ya, Dewi Nurul Hamidah, UAS Praktikum Siskom. Nah, kita klik enter. Kemudian untuk menyimpannya kita Ctrl X. Nah, akan ditanya apakah kita ingin menyimpan file ini. Kita klik Ctrl Y. Kemudian apakah kita yakin untuk membuat nama dari file ini adalah Ubuntu 2020? Jika ya, maka klik enter. Nah, jadi Ubuntu 2020 ini filenya sudah tersimpan ya. Untuk melihatnya kita klik ls untuk membuktikan ls. Kemudian ya, sudah terlihat ya bahwa file Ubuntu sudah tersimpan. Dan untuk melihat apakah file Ubuntu ini dapat terbaca, kita menggunakan cara yang sama, cat Ubuntu 2020. Kita klik enter. Nah, maka akan keluar isi file dari file Ubuntu 2020. Kemudian
Untuk perintah yang selanjutnya yaitu cp. Nah, perintah cp ini digunakan untuk menyalin file dari direktori yang saat ini ke direktori yang berbeda. Nah, kita dapat praktek. Coba kita klik ls dulu untuk melihat file-file yang ada. Kemudian misalnya kita ingin menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya kita akan menyimpan mengcopy file Ubuntu 2020 ini ke dokumen, ke direktori dokumen ya. Nah, kita lihat dulu apakah ada file yang ada pada direktori dokumen. Kita lihat tidak ada ya, karena dia tidak menampilkan file apapun. Jadi kita pastikan direktori dokumen ini kosong. Kita tahu kosong, maka untuk melihat perbedaannya nanti ya. Jadi kita akan menyalin file Ubuntu 2020 ini ke direktori dokumen. Kita klik cp Ubuntu 2020 ke dokumen. Kita klik ls dokumen untuk mengeceknya. Nah, sekarang kita ketik ls dokumen, sudah muncul ya. Ada file bernama Ubuntu pada ls dokumen. Untuk direktori home apakah masih ada Ubuntunya, kita lihat karena tadi kita perintahnya menyalin bukan memindahkan. Kita klik ls untuk melihat apakah masih ada file Ubuntu 2020 pada direktori home. Masih ada ya, berarti kita telah berhasil menyalin file Ubuntu yang ada pada direktori home ke direktori dokumen. Selanjutnya perintah dasar yang ke-7 yaitu adalah rm. rm digunakan untuk menghapus file. Misalnya kita ketik ls, kemudian kita ingin menghapus file bernama Ubuntu 2020. Kita cukup ketikkan rm, kemudian Ubuntu 2020. Kita klik enter. Kemudian kita ketik ls lagi untuk mengecek apakah Ubuntu 2020 sudah hilang filenya dari directory home. Kemudian kita klik ls. Nah, file Ubuntu sudah hilang, sudah terhapus dari directory home ya. Selanjutnya rm ini sebenarnya dapat juga menghapus file directory atau menghapus directory yang kosong ya. Jadi untuk mempraktekannya saya akan lanjut dulu ke perintah dasar yang ke-8, yaitu mkdir. Nah, apa sih fungsi dari perintah dasar mkdir ini? Mkdir ini berfungsi untuk membuat subdirektori. Nah, kita ingin membuat misalnya subdirektori bernama Batam. Mkdir Batam. Kita klik enter. Maka kita ls, kita lihat apakah sudah ada subdirektori bernama Batam. Nah, sudah ada ya di sini Batam. Nah, untuk menghapus file dari menghapus direktori dari Batam ini, kita dapat menggunakan perintah rmdir. Ya, kita dapat menggunakan perintah rmdir. Kita ketikkan nama. Sebelumnya saya ingin mencoba dulu untuk apakah bisa kita menghapus subdirektori ini dengan perintah rm saja. Kita ketik Batam, rm Batam, maka
Nah, nggak bisa ya, kita tidak bisa menghapus subdirektori dengan perintah rm saja. Kita ketikkan rmdir, kemudian nama subdirektorinya rmdir Batam, maka sudah berhasil. Kita cek dengan ketik ls kemudian enter, maka subdirektori bernama Batam sudah terhapus. Selanjutnya saya ingin mempraktekkan juga untuk perintah rm-r. rm-r seperti ini merupakan perintah untuk menghapus direktori yang ada isinya. Ya, saya akan membuat dulu direktorinya, misalnya mkdir, kemudian direktorinya bernama kuliah. Kita mkdir subdirektori bernama kuliah, kemudian kita cek ls, sudah ada direktori bernama kuliah di sini. Kemudian kita memindahkan misalnya file Linux 2020 ini ke kuliah ya. Kita menggunakan perintah kita menggunakan perintah cp tadi. cp Linux 2020 kuliah. Kita sebutkan nama file, kemudian nama subdirektorinya, maka enter. Kemudian kita klik ls kuliah untuk mengecek apakah sudah tersimpan file Linux 2020 ini di subdirektori kuliah. Nah, sudah ada ya. Untuk menghapus direktori yang berisi file, kita dapat menggunakan perintah rm-r. Kemudian menyebutkan nama subdirektorinya yang ingin kita hapus. Misalnya, kita ingin menghapus subdirektori kuliah, maka rm-r kuliah. Kita klik enter. Kemudian kita cek menggunakan perintah ls. Kemudian maka terlihat bahwa subdirektori kuliah sudah berhasil terhapus. Nah, selanjutnya kita ke perintah dasar yang ke-9. Nah, perintah dasar yang ke-9 ini adalah perintah memindahkan. Jadi, misalnya kita ingin memindahkan file sistem komputer ini ke dalam dokumen ya. Kita pindahkan ke dalam subdirektori dokumen. Kita lihat terlebih dahulu apa isi dari subdirektori dokumen. Hanya satu file ya, yaitu Ubuntu 2020. Ya, kita akan memindahkan file Polybatam ini ke subdirektori dokumen. Kita klik ls, kita klik mv, kemudian kita sebutkan nama file yang akan kita pindahkan. Misalnya Polybatam, kita pindahkan file Polybatam. Kita pindahkan ke dokumen ya, subdirektori dokumen. Jika sudah seperti ini, kita dapat mengklik enter. Kita cek menggunakan perintah ls dokumen untuk melihat apa saja file yang sudah tersimpan pada direktori dokumen ini. Dokumen. Nah, sudah ada dua file ya, Polybatam dan Ubuntu 2020. Perintah yang ke-10 yaitu rmdir sudah saya praktekkan sebelumnya. rmdir dapat menghapus perintah ini merupakan perintah untuk menghapus di subdirektori. Seperti yang tadi saya praktekkan bahwa rmdir dapat menghapus subdirektori Batam. Untuk mencobanya lagi, kita dapat membuat terlebih dahulu subdirektori mkdir, kemudian kita ketikkan misalnya kuliah. Kita membuat subdirektori kuliah, enter, kemudian kita ls untuk mengeceknya, kemudian kita ketik rmdir untuk menghapus subdirektori yang baru saja kita buat itu,
Ya, ini untuk menghapus subdirektori yang kosong ya. Kita klik rmdir, kemudian nama subdirektorinya. Kita klik enter. Kemudian kita cek menggunakan perintah ls, maka dapat kita lihat bahwa subdirektori bernama kuliah sudah berhasil terhapus. Kemudian kita lanjut ke perintah dasar yang ke-11. Perintah dasar yang ke-11 ini adalah grep. Apa sih fungsi grep ini? Fungsi grep ini untuk melakukan pencarian. Pencarian dari apa? Pencarian dari kata yang berada di dalam suatu file. Misalnya kita mencari kata UAS pada file Linux 2020 ini ya. Kita ketikkan grep, kemudian UAS, kemudian nama file yang akan kita cari padanya kata tersebut. Misalnya kita mencari kata UAS pada file Linux 2020, maka kita ketikkan grep UAS, kemudian nama filenya yaitu Linux 2020. Linux 2020. Kemudian kita klik enter. Apakah ada kata UAS pada file Linux 2020? Nah, terlihat ya. Nah, untuk kata yang kita cari ini akan diberi tanda merah. Jadi, ternyata di file Linux 2020 ini ada kata bernama UAS. Kita lanjut ke perintah dasar yang ke-12, yaitu perintah sudo. Sudo ini singkatan dari super user do yang berfungsi untuk menjalankan task atau tugas-tugas yang memerlukan hak akses. Jadi kita perlu ke root dulu untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi hanya untuk beberapa perintah saja. Namun saya tidak menyarankan untuk kita selalu atau sering menggunakan perintah sudo ini. Jadi karena dia rentan terhadap error gitu. Tapi kali ini saya akan mempraktekannya. Kita masuk ke sudo, ke root gitu. Kita klikkan sudo su, kemudian klik enter. Nah, kita masukkan terlebih dahulu passwordnya. Kita sudah masukkan passwordnya, kita klik enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke bagian root ya. Nah, untuk keluarnya lagi kita dapat mengetikkan login, kemudian sebutkan nama dari host ini, nama user, kemudian login Dewi. Karena saya akan masuk ke user Dewi dan login Dewi, klik enter. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan password kembali. Kita klik enter setelah mengetikkan passwordnya dengan benar. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke directory home yang tadi ya. Kita lanjut ke perintah dasar yang ke-13. Nah, perintah dasar yang ke-13 ini berfungsi untuk masuk ke directory yang ada pada sistem operasi kita. Misalnya, saya ingin masuk ke directory home. Ini kita sudah berada di directory home ya. Kita ingin masuk ke directory dokumen. Maka kita klik cd dokumen seperti ini, maka kita akan masuk ke bagian masuk ke directory dokumen. Nah, sudah ya di sini. Nah, kalau kayak gini kita mau melihat data-data yang ada pada dokumen, kita tidak perlu mengetikkan ls dokumen, cukup ls saja, maka akan tampil file-file yang ada pada directory dokumen. Untuk keluarnya hampir sama. Kita cukup mengetikkan cd tanpa kata home ataupun yang lainnya. Ini untuk kembali ke directory home ya. Kita cukup ketikkan cd saja, oke. Kemudian enter, maka kita sudah kembali ke directory home. Kemudian perintah dasar yang ke-14 adalah touch. Nah, perintah touch ini digunakan untuk membuat file pada baris Linux ini. Bagaimana caranya? Ya, untuk file yang dibuat pada perintah touch ini, dia hanya membuat file kosong. Jadi kita tidak langsung mengisinya. Misalnya kita membuat file
bernama tugas, maka dia akan membuat file bernama tugas, namun dia tidak meminta kita untuk langsung mengisinya ya. Kita klik enter, ls untuk mengeceknya apakah file tugas sudah ada, file bernama tugas sudah ada gitu di directory home. Kita klik enter, kemudian ada file di sini nampak bernama tugas. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Untuk mengisinya cukup mudah. Kita bisa mengisinya dengan perintah echo. Kita klik echo, kemudian kita ya ini perintah dasar yang ke-15 ya, yaitu echo. Kita klik echo, kemudian setelah kita klik, kita beri tanda petik 1, kita isi misalnya halo mahasiswa Poli Batam. Nah, kita ingin mengisi file tugas dengan dengan kalimat halo mahasiswa Poli Batam. Nah, untuk mengetahui supaya si komputer tahu bahwa kita ingin mengisi kata tersebut pada file tugas, maka kita ketikkan nama filenya. Kita ketik tugas, maka echo halo mahasiswa Poli Batam tugas. Maka kalimat tersebut secara otomatis, kita beri tanda seperti ini terlebih dahulu, kemudian kita klik nama filenya ya. Maka secara otomatis file tugas akan terisi dengan kalimat halo mahasiswa Poli Batam. Kita klik enter. Kemudian untuk mengecek apakah file tugas ini sudah terisi dengan halo mahasiswa Poli Batam ini, kita menggunakan perintah cat yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu cat tugas. Kita sebutkan nama filenya, kemudian klik enter, maka akan terlihat bahwa file tugas berisi halo mahasiswa Poli Batam. Kemudian kita lanjut ke perintah dasar yang ke-16. Nah, perintah dasar yang ke-16 ini adalah add user atau del user juga. Jadi saya akan menjalankan sekaligus dua perintah, menjelaskan dua perintah sekaligus pada perintah dasar yang ke-16 ini, yaitu add user dan del user. Add user ini digunakan untuk membuat user baru, sedangkan del user ini digunakan untuk menghapus user. Nah, untuk membuat dan menghapus user, kita perlu masuk ke root. Maka kita klik sudo su seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa kita perlu masuk ke root? Karena untuk membuat user dan menghapus user ini kita perlu hak akses. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu masuk ke root, kita klik sudo su, kemudian enter. Kita sudah berhasil masuk ke root. Maka untuk menambah user, kita bisa mengetikkan add user, kemudian nama user yang ingin kita buat, misalnya tamu. Kita akan membuat user bernama tamu. Maka jika sudah seperti ini, kita klik enter, oke. Kita klik enter. Nah, maka sistem operasi akan meminta kita untuk membuat password dari si tamu ini. Kita klik, misalnya kita tuliskan passwordnya. Klik enter, kemudian menuliskan ulang passwordnya. Kita klik enter. Kita bisa menuliskan untuk nama dari user tamu ini, tapi kita juga bisa melewatkannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melewati saja full name, room number, nomor pekerjaan, kemudian nomor telepon pekerjaan, kemudian nomor telepon rumah saya lewatin, dan yang lainnya saya lewatin juga. Jadi untuk menyimpannya, kita ketik G, kemudian klik enter. Nah, jadi sekarang user bernama tamu ini sudah berhasil kita buat ya. Kemudian untuk menghapus usernya,
Dengan perintah apa? Hampir sama, hanya saja hampir sama karena kita tetap perlu menggunakan hak akses di root ini. Kemudian kita klik del user untuk menghapusnya. Del user, kemudian kita sebutkan nama user yang mau kita hapus. Misalnya kita menghapus user bernama tamu tadi ya. Kemudian del user tamu, maka kita klik enter. Nah, done, maka tandanya user bernama tamu tadi sudah berhasil terhapus. Kemudian untuk kembali ke directory home, kita klik login Dewi, yaitu nama dari username saya. Kemudian klik enter, kemudian masukkan password, klik enter. Nah, saya sudah kembali. Kemudian kita lanjut ke perintah dasar yang ke-17. Perintah dasar yang ke-17 adalah widget command. Pada perintah widget command ini dapat berfungsi untuk mengunduh file dari internet. Ya, misalnya kita ingin mengunduh suatu file dari internet, kita coba searching di sini menggunakan Mozilla. Misalnya kita ketikkan komputer. Kita klik, maka akan tampil gambar seperti ini sesuai kata yang kita cari. Kemudian kita klik salah satu gambarnya, kemudian kita klik kanan view image. Nah, setelah seperti ini, kita dapat mengcopy image location-nya atau dengan mengcopy link dari gambar tersebut. Kemudian kita kembali ke terminal, kita ketikkan widget, kemudian setelah widget kita pastikan link yang tadi ya, link yang tadi. Sebelumnya saya akan menyimpan yang tadi itu link gambar tadi itu pada direktori dokumen ya. Jadi saya akan masuk ke dokumen, klik enter, kemudian saya menggunakan perintah widget tadi, kemudian kita pastikan link yang tadi. Oke, ini formatnya JPEG, maka kita klik enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk membuktikannya, saya akan memperlihatkan pada bagian file, kemudian dokumen. Nah, di dokumen ini sudah tersimpan ya gambar dari laptop. Jadi kita dapat mendownload gambar dari internet tersebut dari search engine dengan menggunakan perintah widget. Kemudian lanjut ke perintah dasar yang ke-18, yaitu df. Nah, df ini berfungsi untuk melihat kapasitas disk yang tersedia pada laptop kita. Kita klik misalnya df minha, klik enter. Nah, lihat ya kapasitas dari hard disk kita. Kemudian saya akan kembali ke directory home. Selanjutnya perintah dasar yang ke-19, yaitu ping. Apa sih fungsi ping ini? Fungsi dari ping ini untuk melihat kestabilan jaringan yang kita gunakan. Oke. Jadi kita klik ping 8.8.8.8 ini merupakan server dari Google ya. Kemudian kita klik enter. Nah, terlihat ya
jaringannya stabil 64. Nah, untuk menghentikan perintah yang kita ketikkan ini, kita dapat menghentikannya dengan kontrol C. Nah, sudah berhenti. Kita lanjut ke perintah dasar yang terakhir atau perintah dasar yang ke-20, yaitu history. Nah, perintah history ini digunakan untuk mengecek atau mereview kembali perintah-perintah yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya. Kita klik history, kemudian enter. Nah, maka di sini terlihat bahwa saya sudah menjalankan 487 perintah dasar di terminal Linux ini. Dengan selesainya penjelasan saya pada perintah dasar yang ke-20, maka selesai pula presentasi saya untuk menjelaskan perintah dasar dari Linux Ubuntu ini. Dan klik clear untuk menghapus seluruh perintah dasar ini, perintah dasar yang sudah kita jalankan ini. Klik clear, set. Oke. Demikian presentasi saya mengenai perintah dasar pada Linux. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.